Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam dari angkatan 21 Arsitektur UMJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya untuk arsitektur perilaku. Ada topik 4, artikel ketiga, yaitu judulnya tentang teritori dalam ruang publik masyarakat Kampung Cina di Kota Manado. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan tentang awal mula Kampung Cina. Yang pertama itu ada para pekerja Tionghoa yang bekerja di Manado, yang mana mereka ini akhirnya menetap dan memiliki banyak keturunan. Nah, dari keturunan ini akhirnya mulai tuh terbentuk kayak populasinya itu banyak, sehingga membentuk suatu permukiman yang akhirnya disebut dengan Kampung Cina. Nah, Kampung Cina ini akhirnya menjadi pusat perdagangan di Kota Manado. Namun pada akhirnya Kota Manado itu berkembang sangat pesat sehingga menyebabkan banyak terbukanya lahan-lahan baru yang mana mulai menyingkirkan pusat perdagangan Kampung Cina ini. Karena dengan terbuka lahan baru, mereka juga membuka pusat perdagangan baru. Nah, untuk itu sebenarnya perdagangan di Kampung Cina ini masih berjalan seperti biasanya. Namun pada akhirnya orang-orang Cina di sana itu pada mulai berpindah ke tempat yang baru, yaitu ke pusat perdagangan baru ini. Nah, jadi di situ itu mulai tersingkir para pusat perdagangan Kampung Cina ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Yang pertama itu ada teritori primer. Nah, teritori primer ini terdapat pada area ruko, di mana pada area ruko ini terbagi menjadi dua teritori, yaitu pada bagian bawahnya mereka menjadikan area publik, dan pada bagian atasnya itu mereka menjadi area private atau hunian. Jadi kebanyakan itu di sana itu di bagian bawah, di bagian rukonya itu dijadikan toko untuk mereka berdagang. Nah, terus di lantai keduanya itu dijadikan tempat huniannya. Namun memang sih nggak semuanya, tapi mostly emang begitu. Nah, terus selanjutnya itu ada teritori sekunder. Nah, untuk teritori sekunder ini bisa dilihat pada area pedestrian dan parkirnya. Jadi di area ini tuh banyak dimanfaatkan oleh para orang yang mempunyai ruko di sana. Karena kan biasanya kan kayak mereka tuh punya kayak overload dari stoknya gitu, kelebihan stok, sehingga mereka tuh memajangnya di area pedestrian, bahkan hingga di area parkirnya. Jadi karena overload ini, mereka menaruhnya di area pedestrian dan parkir. Nah, terus selanjutnya itu ada teritori publik. Teritori publik ini mencakup semua teritori, dari mulai teritori primer, teritori sekunder, terus seperti kayak toko, rumah makan, pedestrian, area parkir, jalan, bahkan hingga tempat ibadah. Namun walaupun area ini publik dan bisa dimasuki semua orang, tetap terdapat aturan-aturan yang berlaku di Kampung Cina ini. Terus selanjutnya itu ada fungsi teritorinya. Nah, fungsi teritorinya ini yang pertama itu ada ruko, lupa di depan ruko. Nah, jadi untuk masyarakat Cina yang memiliki kepercayaan agama Buddha, mereka itu biasa sembahyang pada pagi hari untuk mendapat berkah pagi hari, karena itu kepercayaan mereka setiap hari sebelum melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini ada bendera
5 warna. Nah, sebenarnya itu benderanya cuma dipasang 1 warna, namun itu pada hari biasa. Tapi pas hari sembahyang itu mereka mulai menambahkan warnanya menjadi 5 warna untuk memberitahu hari sembahyang kepada masyarakat di kampung Cina ini dan masyarakat yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada area pedestrian. Nah, pada area pedestrian ini ada kendaraan di area pedestrian. Nah, kendaraan itu sebenarnya nggak ada kalau saat sebelum ruko itu buka. Jadi mereka itu para pemilik ruko pada menaruh kendaraannya di area pedestrian pada saat awal ruko itu terbuka. Nah, namun itu hanya bersifat sementara karena pada saat rukonya tertutup kembali itu area pedestrian itu sudah tidak ada kendaraan lagi. Itu udah balik semula, udah clear takut. Nah, terus selanjutnya itu yang keempat ada area parkir dan jalan. Nah, di area parkir dan jalan ini mereka itu masang penghalang gitu. Nah, jadi pada area di penghalang ini tuh mereka gunakan untuk membuat rukonya itu kayak memiliki sirkulasi ke dalam yang lebih mudah gitu yang pertama ya. Dan terus yang kedua itu kayak agar pemiliknya ini bisa pakai kendaraannya sendiri dengan lebih mudah gitu. Jadi mereka nggak harus keliling lah nyari parkir ribet gitu kan. Nah, next itu agar misalnya kita ngedrop barang itu kan nggak mungkin dari depan jalan kan, pasti kayak sulit gitu ngangkatnya lagi. Jadi lebih mudah disiapkan area parkir sendiri. Maka dari itu area itu dihalang dengan penghalang. Nah, terakhir itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini bahwa teritori primer dalam ruang publik masyarakat Kampung Cina ini terdapat di bagian ruko atau toko. Ya, ruko toko. Nah, terus teritori sekunder ini ada pada area pedestrian, area parkir, area ruko, area tempat ibadah. Nah, terus yang terakhir itu ada teritori publik. Nah, teritori publik ini tuh cakup semua kawasan yang tadi, dari mulai ruko, pedestrian, tempat ibadah, area parkir, dan berbagai halnya itu yang dapat diakses oleh segala masyarakat. Nah, namun walaupun tempat itu dapat diakses oleh segala masyarakat, tetap terdapat aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang sudah ada di kawasan kampung Cina tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.